Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Versi aslinya itu ada pembukaan seperti itu. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Qala al-imamul ajal az-zahid Zainuddin Hujjatul Islami Abu Hamidin Muhammad bin Muhammadin Al-Ghazali. Alhamdulillahilladzi bihamdihi yuftatahu kullu risalatin wa maqalah. Wassalatu ala Muhammadil Mustafa sahibin nubuwwati war risalah. Wa ala alihi wa ashabihil hadina minadh dhalalah. Mukaddimahnya saja sudah enak ya gitu. Itu ciri khasnya Imam Al-Ghazali, selalu ada rima, ada puisinya, ada puitik, maqalah, risalah, dhalalah yang tidak gampang ditiru oleh yang lain. Amma ba'du faqad sa'altani, maka teman-teman takon sira ni ingsun. Ayyuhal akhu fid dini, he dulur fid dini ing dalam agama. Engkau bertanya kepadaku, wahai saudara seiman, saudara seagama. An abussa ilaika, ing yen to nyebaraken sapa ingsun ilaika maring sira. Ghayatul ulumi ing katok-katoke pira-pira ilmu. Wa asraraha lan pira-pira rahasiane ulum. Oh ya, kita belum sepakat. Ini kita maknai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia saja, karena ada yang sempat usul di mana kalau maknanya itu bahasa Indonesia saja, karena yang ikut ini tidak semuanya orang Jawa ini. Gimana pendapatnya? Selang-seling ya, bahasa Jawa gitu. Sekarang benar. Sekarang ya. Iya, sekarang. Engkau bertanya kepadaku, wahai saudara seiman, atau meminta ya, engkau meminta kepadaku, wahai saudara seiman, supaya aku ini menyebarkan kepadamu ghayatul ulumi, puncaknya ilmu ya, notok-notoknya ilmu ya, wasroroha dan rahasia-rahasianya ilmu. Wa ghailatal madzhabi lan ing kedalaman pira-pira mazhab ya. Ghailatal madzhabi wa aghwaraha itu ya jerone pira-pira mazhab. Wa ahkiya lakalan nyeritakaken sapa ingsun laka marang sira. Wa ahkiyalan hakayati wa ahkiyalan nyeritakaken sapa ingsun ka ing sira. Ma ing barang kosa itu kang atos, yang maksudnya itu kosa itu yang kulakukan dengan sangat berat ya. Qaswa itu kan berat, atos. Yang kujalani dengan keras. Ma ing barang kosa itu kang yang saya jalani dengan keras. Yang berjalan dengan keras siapa saya ing ma fistikhlasil haqi ing dalam nyaring kebenaran. Amrih apa itu ya, nyaring ya, menyaring, mengayak kebenaran. Makanya bahasanya Al-Ghazali ini luar biasa, ini begitu penuh dengan kata-kata yang metaforik. Min bainit tirabil firaqi, saking antarane kekacauan pira-pira firqah. Ma'atabayunil masalik, yang dalam sertane perbedaan pira-pira dalan, maslak. Waturuki tegese pira-pira dalan. Wa malan ing barang
istajra'tu kang wani sapa ingsun dan keberanianku maksudnya alaihi ing atase ma minal irtifa'i dan keberanianku untuk irtifa'i naik munggah an hadidit taklidi saking lembah taklid ila yafa'il istibsari marang ada keterangannya itu al-murtafi min kulli syai'in puncaknya istibsar itu ya penglihatan batin yang sangat detail ya, yang sangat lengkap, yang sangat dalam kelasnya mustahid. Jadi ini Imam Al-Ghazali kitab ini pada hakikatnya timbul dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan mungkin oleh murid-muridnya. Dan ini adalah jawabannya. Kau meminta kepadaku untuk menjelaskan bagaimana proses, karena kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali itu kan seorang ulama yang dalam sejarahnya pernah menjadi semacam, kalau sekarang itu guru besar. Guru besar di sebuah dinasti pada masa Abbasiyah. Ada seorang Perdana Menteri, namanya Nizamul Muluk, itu sangat progresif sekali orangnya. Mendirikan madrasah yang dinisbatkan kepada namanya, Madrasah An-Nizamiyah. Dan di sana, di An-Nizamiyah itu, Imam Al-Ghazali diangkat menjadi guru besar. Jadi profesor. Jadi sudah biasa ya, memberi nama pesantren itu atau lembaga itu dengan namanya sendiri. Nizamul Muluk, Madrasah An-Nizamiyah. Makanya kalau misalnya Nawawi bikin pesantren, namanya Nawawiyah. Kalau Mahrus itu punya pesantren, namanya Mahrusiyah. Karena ini Nizamul Muluk, madrasahnya namanya Nizamiyah. Nah, dan menurut sejarahnya, Al-Ghazali itu di situ bukan mengajar santri. Jadi yang masuk di dalam madrasah Nizamiyah itu bukan hanya santri yang kaum awam itu, tetapi juga orang-orang yang akan dipersiapkan menjadi qadhi atau menjadi mufti di banyak tempat di seluruh belahan bumi Islam ketika itu. Bahkan dalam salah satu buku yang pernah saya baca, murid-muridnya Imam Al-Ghazali itu pernah sampai 300 murid. 300 murid, bukan murid biasa, tapi isinya murid itu adalah para ulama semua. Jadi bisa dibayangkan. Nah, karena itu ada salah satu muridnya itu yang meminta bagaimana pengalaman intelektual Al-Ghazali itu bisa diceritakan, ya, bisa ditularkan kepada mereka, sehingga jejak-jejak bagaimana Imam Al-Ghazali mendapatkan ilmu itu bisa mereka lakukan, bisa mereka teruskan. Nah, inilah isinya seperti ini, bahwa dia menyanggupi, jadi meluluskan permintaannya muridnya itu, lalu beliau mulai bercerita. Wa mastafattuhu awwalan wa ma lan atofnya ini ke ini ya, wa ahkiya tadi itu. Apa yang ma qasaituhu ma istafattuhu wa malan ing barang istafattuhu kang amrih faedah sapa ingsun hu ing ma awalan ing dalam kawitane min ilmil kalami sang ilmu kalam. Apa yang aku dapatkan pada mulanya. Jadi proses pengembaraan intelektual Imam Al-Ghazali itu dimulai min ilmil kalam, yang pertama itu awalan beliau mengakui sendiri min ilmil kalam. Wa ma istawaituhu tsaniyan min turuki ahli ta'limil qasirin lidarkil haqqi ala taqlidil imam. Jadi yang pertama, jadi mungkin kita mengenal bahwa Imam Al-Ghazali itu adalah seorang yang concern di bidang fikih dan di bidang tasawuf. Karena karya-karya beliau di bidang fikih banyak.
Saya punya beberapa ini. Ini ada Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Saya punya kitabnya Imam Al-Ghazali. Saya simpan. Ya, kadang-kadang dibaca, tapi lebih sering nggak dibaca. Tapi saya punya. Jadi beliau itu bukan hanya seorang faqih, bukan juga seorang sufi. Kalau dalam tasawuf kan banyak sekali. Nggak usah dikasih tahu, sudah pasti tahu. Tapi awalnya beliau memulainya dari mana? Dari ilmu kalam. Karena itu beliau itu, saya punya kitabnya itu, ilmu kalam itu ada beberapa kitab beliau yang temanya adalah tentang ilmu kalam. Misalnya apa namanya itu Al-Iqtisad fi I'tiqad. Ada lagi Al-Arba'un fi Usuluddin Ilmil Kalam. Banyak, tak tunjukkan nanti, ada kitabnya. Tak sujud nanti kalau perlu pinjam. Kalau tak kasih. Seneng saya tanya Allah tadi. Wa masabaituhu dan apa dan barang dan perkara istawa itu kang apa yang karohati. Yang aku tidak senang, yang saya tidak senang. Istawa itu. Wa masabaituhu dan sesuatu yang aku benci. Sanian kedua kalinya yang dalam mongso kepindo min turuki ahli ta'limi saking pira-pira dalane ahli ta'lim, ahli ngajar. Al-qasirina kang terbatas. Terbatas maksudnya enggak bisa ya, enggak mampu. Bidarkil haqqi marang ngawarwi kebenaran ala taklidil imam yang ngatasi taklid marang imam. Ini saya salah juga. Semula saya kira ini tentang fikih ini, karena kan menyangkut taklid al-imam, ternyata ini adalah sesuatu yang pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan. Bahwa yang dimaksud dengan ahlut ta'lim, ya, ahlut ta'lim al-qasirina bidarkil haqqi ala taklid imam, ini maksudnya adalah kelompok Batiniyah atau kelompok Syiah Ismailiyah. Wa ma izdaraituhu salisan min turuqit tafalsufi. Yang ketiga, ya, wa malan ing barang izdara itu kang ngeritik sapa ingsun, kang ya nggak suka sebenarnya ya, dan mengkritik isinya. Kalau kamusnya itu ihtaqarahu, merendahkan sapa ingsun hu ing ma salisan ingkang nomor 3 min turuqit tafalsufi saking pira-pira dalane filsafat. Nah, kalau filsafat betul sekali. Jadi kalau dalam filsafat itu banyak sekali kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali yang isinya itu memberikan kritik yang sangat tajam kepada filsafat. Tapi orang itu sebelum bisa mengkritik pasti harus belajar dulu. Kalau tidak belajar mana mungkin bisa mengkritik. Karena itu Imam Al-Ghazali belajar filsafat, terutama filsafatnya Ibnu Sina, dan kemudian hasil pembelajarannya itu, hasil pembacaannya itu dituliskan dalam kitab-kitabnya, bukan cuma 1, bukan cuma 2. Di antaranya itu kitab yang tentang filsafat itu Maqasidul Falasifah. Dan yang terkenal itu Tahafudul Falasifah, yang paling terkenal itu. Tahafudul Falasifah. Tapi yang pertama itu sebenarnya adalah Maqasidul Falasifah. Ini kan makanya orang itu kalau mau mengkritik, mau meneliti, ya, memberikan catatan terhadap suatu pemikiran seseorang, dia harus belajar dulu. Sehingga dia bisa mengetahui, dan hasil bacaannya itulah yang disarikan, kemudian dituangkan dalam tulisan, dan inilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa ma irtadaituhu akhiran min tariqatit tasawufi. Wa ma lan ing barang irtadaituhu kang ridho sapa ingsun wa akhiran ing dalam akhire min tariqatit tasawufi saking dalane tasawuf. Nah, sebenarnya paragraf ini menjelaskan suatu proses di mana Imam Al-Ghazali di dalam pengembaraan intelektualnya itu tidak hanya fokus kepada satu bidang saja, tapi pada bidang-bidang yang banyak. Dimulai dengan ilmu kalam, kemudian kajiannya tentang batiniyah, kemudian tentang filsafat, dan terakhir Imam Al-Ghazali mendapatkan kenyamanan, ya, mendapatkan merasa comfort, merasa nyaman, merasa cocok ketika beliau menekuni tasawuf.
Dan di akhir masanya, di akhir masa hidupnya, beliau dikenal sebagai seorang sufi daripada keahlian yang lain yang beliau miliki sebagai seorang ahli ilmu kalam, bahkan sebagai seorang faqih, seorang ahli fikih. Wama tanah khalali, ya. Wama lan barang, wama lan ing barang tanah khala kang tersaring, ya, kang tersaring. Li marang ingsun, li kaduwe ingsun, fi tadai fi taftishi, ing dalem pira-pira iklane, ya maksudnya lipatan, ya, pencarian ingsun, taftishi, eksperimen atau pencarian ingsun, an aqawil khalqi saking pira-pira pendapate tokoh-tokoh, min lubabil haqqi saking intine kebenaran. Jadi ini masih menerangkan apa yang diminta oleh muridnya tadi itu. Jadi menceritakan apa yang beliau dapatkan, ya, dari pengembaraan intelektualnya bersama dengan ahli kalam, bersama dengan kelompok batiniyah, bersama dengan kelompok filsuf, dan yang terakhir bagaimana pengembaraan intelektualnya bersama dengan para sufi. Dan apa yang beliau saring, ya, dari berbagai macam pendapat-pendapat yang beraneka ragam itu, ya. Wama sorofani dan ing barang sorofani kang minguaken apa mani ing ingsun. Anasyir ilmi saking nyebarakan ilmu di Baghdad ing dalam kota Baghdad. Nah, ini dijelaskan di sini. Dan apa yang membuat Imam Al-Ghazali itu kemudian merasa kehilangan concernnya dan meninggalkan kota Baghdad, kota tempat di mana beliau diangkat menjadi guru besar di dalam Madrasah Nizamiyah. Orang penting di dalam Madrasah Nizamiyah itu, bahkan Imam Al-Ghazali pernah sampai pada posisi seakan-akan beliau itu punya peran untuk meneliti apakah pikiran-pikiran pada masa itu termasuk hak atau batil. Jadi oh ini hak, ini batil. Ini saking pentingnya beliau. Tapi beliau tinggalkan semuanya. Pamalan ing barang sorofani kang minguaken apa mani ing ingsun. An-nasil ulmi saking ngajar di Baghdad ing dalam kota Baghdad. Maka kasratit thalabati ing dalam sertane akeh pira-pira murid. Muridnya wakil, santrinya wakil, sampai pada masyhuran yang luar biasa, beliau tinggalkan semua. Beliau tinggalkan kota Baghdad, wamalan ing barang da'ani kang manggil apa mani ing ingsun. Ila muawadatihi, marang kembali ing ngajar, ya, balik ing ngajar. Di Naisabur, ing dalam kota Naisabur. Ba'da tulil muddati ing dalam sausim dawa mongso. Nah, kelas ini. Ba'da tulil muddati ing dalam sausim dawa mongso. Jadi setelah meninggalkan Baghdad sekian lama, lalu beliau terbersit kembali lagi mengajar. Tapi mengajarnya bukan di Baghdad, tapi beliau itu di sebuah kota yang bernama Naisabur. Naisabur itu kalau sekarang masuk wilayah Iran, ya, karena beliau memang kelahiran Tus. Tus itu sekarang ya termasuk wilayah Iran. Di era modern menjadi wilayahnya negara Iran. Fabtadartu. Nah ini, fabtadartu moko ngestoaken sapa ingsun, meluluskan. Tiga batika maring jawab ing ingsun. Ila matlabika maranggon penjalu ingsun. Ba'dal wukuf dalam sakwise menang ala sidikirul batika ing atase bendere senenge sira. Wa qultulan ucap sapa ingsun musta'inan hale nyuwun tolong billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala wa mutawakkilan alaihi. Wa mustaufiqan minhu. Wa multajian ilaihi. Lah isinya ini. Ini kita mulai sudah masuk kepada inti. Sebelum meluluskan permintaan muridnya itu, beliau memohon ampunan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan berserah diri kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah,
Dan isi kitabnya ini intinya dimulai dengan i'lamu berwa sira kabeh. Ahsanallahu irsyadakum wa alana lil haqqi qiyadakum. Ini jumlah mutar itu namanya ya, ini doa saja, semoga Tuhan memperbagus petunjuknya kepada kalian. Anna ikhtilafal khalqi istuhune perbedaane makhluk. Anna ikhtilafal khalqi istuhune perbedaane menungso fil adyani ing dalam pira-pira agama wal milali lan ya agama bisa kepercayaan. Tsumma ikhtilafal ummati moko kari-kari perbedaane umat fil madzahibi ing dalam pira-pira mazhab ala kasratil firaqi ngatasi akeh pira-pira firqah wadabayun turubilan lan perbedaane pira-pira dalan iku bahrun samudra lautan amikun kang jero bahrun lautan amikun kang jero ghariko kairem fi ing dalam bahrun amik tapu al aksaruna pira-pira wong akeh wa mana jalan ora selamat illal afalluna ing sapa pira-pira wong kang sithik wa kullu fariqin utawi sekabehane golongan iku ya umpunyono sapa kullu fariqin annahu imstuhune kullu fariqin iku annaji kelompok kang selamat wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini dalam Quran. Jadi ya semua perbedaan yang kita alami ya dalam masalah agama ini, perbedaan umat menyangkut urusan mazhab dan firqah-firqah ini, perbedaan-perbedaan yang terkait dengan cara kita memahami agama, itu dalam pandangan Imam Al-Ghazali adalah bahrun amikun. Ini samudra yang maha dalam, yang banyak orang itu kemudian tasallum ya, tenggelam di dalam lautan yang maha dalam itu banyak orang, dan tidak ada yang selamat kecuali beberapa yang sedikit. Nah, setiap kelompok-kelompok itu wa kullu fariqin yaz'umu annahu naji. Tiap-tiap kelompok itu akan merasa bahwa dia yang paling selamat, an-naji. Dan itu sudah wajar karena dalam Al-Qur'an disebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wa huwa alladhi wa'adana bi sayyidul mursalin salawatullahi alaihi wa huwa as-sadiqul masduq haitsu qala sataftariqu ummati nayifan wa sab'ina firqatan an-najiyatu minha wahidatun faqad kana ma wa'ada ayyakun. Dan wa huwa alladhi wa'adana wa huwa inilah ya alladhi ya ini apa kejadian ini ya apa namanya itu perbedaan umat dan segala ikhtilaful ummah tabayunut turuq ikhtilaful khalqi fil adyan, semuanya ini alladzi wa'adana kang wis janji di kelawan alladzi sapa sayyidul mursalin. Sebenarnya bukan janji ya, tapi lebih sebagai suatu prediksi ya, janji atau prediksi yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa halil tawi sayyidul mursalin iku asradiku wong kang bener almasduku tur wong kang den benderaken haitsu qala yang dalam sirane dawuh sapa Rasulullah sayyidul mursalin sataftariku bakal pecah sapa umatku sataftariku bakal pecah apa sapa umatku nayifan ing sekian wasaba'ina lan 70 sekian lah kira-kira. Jadi nayifan itu angka yang tidak pasti ya, antara pokoknya lebih dari 70. Jadi kalau mengartikan dalam bahasa sekarang itu nayifan wasaba'ina itu 70 sekian. Mungkin 71 atau 72, mungkin 73. Firqatan apa nih kelompok firqoe
An-najiyatu tawi kang selamat minha saking sab'ina ya. Saking sapa? Saking nayifan wa sab'ina firqatan iku wahidatun siji. Jadi sumber dari seluruh seluruh perbedaan pandangan tentang bagaimana menafsirkan agama sehingga menjadi firqah-firqah, menjadi mazhab-mazhab. Nah, biasanya dibedakan begini, Kak. Antara mazhab dengan firqah itu pada dasarnya sama. Ya sama-sama kelompok. Tetapi mazhab itu dalam terminologi agama, dalam kajian akademik itu lebih diarahkan dalam perbedaan menyangkut fikih. Itu mazhab. Sedangkan firqah itu lebih ke persoalan teologis, menyangkut akidah. Nah, ini hanya kebiasaan secara akademik seperti itu. Semuanya itu bersumber dari apa? Dari sesuatu yang telah dijanjikan oleh Rasulullah pada masa itu, bahwa beliau pernah bersabda, "Sataftariqu ummati nayifan wa sab'ina firqatan." Bahwa umatku nanti akan terpecah ke dalam 70 sekian firqah. Dan yang selamat dari mereka itu satu, wahidatun, satu. Nah, akhirnya semua itu merasa bahwa kullu fariqin yaz'umu annahu an-naji. Setiap kelompok pasti akan mengira bahwa dan menyangka atau mungkin punya keyakinan kelompok dialah yang paling selamat itu daripada kelompok yang lain. Semuanya bersumber dari sataftariqu ummati ayifan wa sab'ina firqatan an-najiyah min hawahidah. Jadi sumbernya adalah suatu keyakinan atau klaim atau klaim ya, bahwa kelompoknya lah yang disebut sebagai kelompok yang an-najiyah atau an-najiyah. Nah, sampai di sini kalau menurut jadwal hanya sampai di sini. Mungkin ada yang perlu didiskusikan atau dilanjutkan. Waktunya sampai jam berapa ini kita ini? Jam 5, Dan. Jam 5 kalau dia. Sedikit lagi ya? Monggo lanjut, Dan. Ya. Walam azal fi unufani syababi. Dan ini bahasa Jawa ini walam azalan orang gingsir-gingsir. Selalu maksudnya itu ya. Dan saya selalu fi unufani syababi. Fi unfuwani syababi, di dalam masa mudaku, yang masa muda sekali. Unfuwan itu maksudnya itu masa yang sangat muda. Enggak puasa ya. Warayani umri, dan segarnya umurku. Warayani umri, dan segere umur ingsun. Mundu rohaktu, sejak rohaktul bulugha. Mundu rohaktul bulugha, sejak masa mendekati balik. Murahik itu kan mendekati balik. Rohaktul bulugha, menjelang balik. Qabla bulughil 'ashra, sebelum sampai usia 20. Qabla bulughil 'ashra, dalam sakjroning tutup umur 20. Ilal ana marang sak mangkin. Hingga sekarang. Waqad anafa Abu Asin, dan teman-teman melebihi Abu Asin umur al-khamsin yang atas 50. Jadi ketika menulis kitab ini, usianya Imam Al-Ghazali itu sudah melebihi 50 tahun. Jadi betul bahwa beliau sudah menjadi seorang yang lebih concern kepada tasawuf. Waqad anafa, lan wis melebihi Abu Asin umur al-khamsin yang atas 50. Atakohamu menceburkan diri ya, ngelebuaken sapa ingsun, menceburkan diri, nyebur sapa ingsun lujjata hadzal bahri, ing jerone ikilah segara al-amiki kang jero. Wa khudulan, ya nyebur ya, wa khudulan nyebur nyelem sapa ingsun, nyilem sapa ingsun. Wa mratahu ing jerone bahrun amik. Oh iya renang nyebur.
Iya. Khaudah ini nyebur katanya ini anak saya. Wa akhudulan nyilem sama ingsun ghamratahu ing jerone bahron amik. Khaudul jasuri kelawan koyok nyilemi wong kang kesatria pemberani. Nyilem temenan, ndak pura-pura nyilem. La khaudul jibani ora koyok nyilemi wong kang weden. La khaudul jabani lan ora koyok nyilemi wong kang weden. Al haduri kang ragu-ragu. Wa tawaggululan nyilem sapa ingsun nyilem makin dalam ya, makin dalam ini. Fi kulli mudlimatin ing dalam saben-saben kepetengan. Sampai masuk ke dalam lautan yang dalam yang sampai masuk dalam kegelapannya itu. Saking jerone iki masyaallah. Wa atajahamu wa ta'ahajjamu lan apa jenenge menghujat ya. Wa atahajjamu itu artinya apa ya? Mengurai ya. Ala kulli muskilatin yang dalam saben-saben yang atasnya saben-saben muskil. Jadi beliau mengibaratkan masuk ke dalam satu lautan yang begitu dalam, menyelam dengan gagah berani, bukan menyelam yang pura-pura atau yang ragu-ragu, lalu masuk ke dalam lebih dalam lagi, masuk ke dalam kegelapannya samudra, mengurai semua urusan-urusan yang muskil. Waqtahamu kulla waratotin ngudari saben-saben perkara sing deadlock. Waroto itu deadlock, wis karena ndak nemu jawaban. Wa tafakhasulan neliti sapa ingsun an aqidati kulli firqatin. Saking akidah saben-saben golongan. Mengurai suatu yang muskil, mengudari semua yang deadlock, yang terkunci, beliau udari, beliau lepaskan, dijelaskan satu persatu. Wa tafakhasulan dan meneliti semua akidahnya masing-masing kelompok. Wastakshifulan ngungkap sapa ingsun. Wastakshifulan ngungkap sapa ingsun asrara madzhabi kulli ta'ifatin ing pira-pira rahasia mazhabi saben-saben kelompok. Diungkapkan seluruh rahasia mazhabnya masing-masing kelompok itu. Cara berpikirnya masing-masing kelompok itu. Sampai yang bisa ini kira-kira sujud di era sekarang ini. Di amiza supaya misahaken sapa ingsun. Baina muhikin ing dalam antarane wong kang bener ya, kamu betilin lan kang batal. Endi sing bener, endi sing salah, sing salah. Endi sing bener, endi sing batil biar ketahuan. Li amiza supaya misahaken sapa ingsun baina muhikin ing dalam antarane muhikin wong kang bener atau benderaken kamu betilin lan orang kang dan wong kang batil wa mutasanninin dan wong kang mengikuti sunnah wa mubtadi'in lan wong kang ngikuti bid'ah. Wa tasyifu lan ngungkap sapa ingsun asrar mazhabi kulli dha'ifatin. Jadi aku mengungkapkan seluruh rahasia dari semua mazhab itu supaya apa? Supaya saya bisa memisahkan mana yang muhikkin dan mana yang mubtilin. Mana yang mutasanninin dan mana yang mubtadi'in. Jadi seperti itu. Jadi tujuan beliau untuk memasuki suatu proses pengkajian, proses intelektual yang sangat dalam itu adalah dalam rangka supaya semuanya menjadi jelas ya, semua yang deadlock itu bisa terbuka kembali, semua yang gelap menjadi terang, semua yang muskil itu bisa teruraikan dengan baik. Nah, saya kira ini beberapa hal penting yang menggambarkan kepada kita segera ya dengan membaca
awalnya kitab ini pun kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa sebenarnya proses intelektual yang dijalani oleh Imam Al-Ghazali ini luar biasa, mulai dengan dan ilmu kalam, kemudian falsafah, kemudian tasawuf, juga termasuk fikih, dan ini menggambarkan suatu aktivitas intelektual yang patut kita jadikan sebagai inspirasi ya mungkin ya. Jadi tidak hanya bertumpu kepada satu bidang saja, tapi mencakup bidang-bidang yang banyak. Dan pada akhirnya beliau menemukan tempat yang paling sesuai untuk beliau di masa-masa akhir usianya itu, seperti beliau sampaikan dalam kitab ini, bahwa kitab ini ditulis oleh beliau di penghujung, karena kita tahu beliau wafat pada usia sekitar 52 atau 53 tahun. Dan kitab ini ditulis ketika beliau melewati usia 50 tahun. Itu artinya ini ditulis di akhir-akhir masa hidup beliau, ketika beliau merasa sudah sampai pada satu hal ya, satu tempat yang beliau yakini sebagai proses intelektual yang ideal, yaitu yang beliau tekuni, yaitu tasawuf. Nah, saya kira mungkin sampai di sini pembacaan kita pas jam 5.00. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada yang dikomentari silakan dikomentari. Besok giliran membaca yang lain, bukan lagi saya. Kayaknya yang baik ngaji. Monggo, silakan, bebas saja. Tidak ada moderatornya tadi ya? Nggak usah, langsung. Kenapa Ustaz Sujud, kenapa? Kayaknya lebih baik komandan, sampean saja yang baca jadi korek. Kayaknya lebih mantap. Tidak boleh kayak gitu. Itu di luar kesepakatan kita itu. Ngaji bareng ini. Tidak berani baca wis. Ini yang tanggung jawab ini Mahrus ini. Mahrus tanggung jawab. Mahrus yang maksa harus baca kitab ini. Tidak apa-apa lah, pelan-pelan. Okay. Ini malah dan di yang agak ringan dan agak riang itu di belakang, pembahasan yang ada di belakang. Yang depan itu berat-berat semuanya. Yang di belakang. Atau mungkin gini, kita ini memang akhirnya kan menerangkan soal kesalahannya ahlul kalam, ulama ilmu kalam, ada kesalahannya batiniyah. Batiniyah itu ya kelompok Syiah Ismailiyah. Kesalahannya filosof, dan akhirnya beliau menerangkan secara sangat dengan bahasa yang mudah dipahami mengenai tasawuf. Nah ini, tapi di bagian akhir masalahnya itu kan. Nah karena itu bagian awal ini mungkin kita baca ala ngaji pasanan gitu aja, cepet-cepetan aja, terjujur ya. Nggak usah, biar cepat hatam. Kalau nggak hatam ada enak ngaji kosong. Ini Mungkin nggak perlu ada penjelasan yang terlalu detail. Jadi dibaca saja, nanti mana yang perlu ada penjelasan, diberi penjelasan. Nggak perlu sangat detail, biar cepat hatam. Karena yang saya share itu kan sampai halaman, kalau nggak salah halaman 96. Itu sebenarnya belum tuntas, karena hitungan saya itu paling bisa sampai ini aja sudah bagus. Tapi kalau melihat perkembangan kita baca cepat, mungkin bisa hatam. Siap. Saya kira itu ya. Oke. Cukup? Atau ada yang didiskusikan? Ada Cukup. Bengalnya. Tadi saya bengal. Pakai salah tak kira bengal. Saya kira itu. Besok insya Allah mau nyumbang bacaan yang agak banyak kalau cuma dimanai. Ya makna sama penjelasan singkat ya. Ya siap. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira kita cukup ya untuk perdana ini. Lapar ini, belum biasa puasa ini masih. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca tasbih Subhana